Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bab yang ke-14. Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beriman bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka dengan penglihatan mereka kelak pada hari kiamat. Jadi melihat secara langsung, secara kasat mata Allah Rabb semesta alam. Yaitu orang-orang yang beriman di dalam surga. Di dalam surga. Ini merupakan perkara salah satu akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah dan diingkari oleh sebagian ahli bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagian orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah meyakini Allah bisa dilihat nanti pada hari kiamat oleh orang-orang beriman, tapi tidak dari arah manapun. Ini kerancuan mereka. Karena memang mereka ini dalam bab-bab masalah akidah khususnya itu banyak sekali tanakut, kontradiksi dalam akidah mereka. Mereka meyakini seperti ahlu sunnah Allah bisa dilihat, namun mereka mengingkari seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Allah bisa dilihat tapi tidak dari arah manapun. Kan itu sama saja Allah tidak bisa dilihat. Masya Allah. Sebelum kita membaca redaksi dan syarahnya, ini perlu untuk kita ulang dan mungkin akan terus kita ulang ini 3 kaidah dasar ahlu sunnah. Maka barang siapa yang menyalahi 3 dasar ini, 3 pokok ini atau salah satu darinya, maka dia adalah ahli bid'ah. Ada yang masih ingat dulu? Atau sudah lupa? Kaidah yang pertama, ahlu sunnati wal jamaah ya'khuzuna mu'taqadatihim la ya'khuzuna mu'taqadatihim illa minal kitab was sunnah as-sahihah. Ini kaidah yang pertama. Kesepakatan seluruh ulama muslimin ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak mengambil sumber akidah mereka kecuali berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah yang sahih. Oleh karena itu barang siapa meyakini suatu keyakinan dalam agama yang tidak ada nas dari Al-Quran dan sunnah, maka ketahuilah bahwa itu adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam, bukan dari Islam. Ini kaidah pertama yang sangat besar, yang menjadi pokok utama dalam akidah Ahlus Sunnah. Kemudian al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah yafhamuna Alkitab was sunnah bifahmi salafi salih. Ahlus sunnah wal jamaah memahami keduanya, Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih.
Yang dimaksud salafus saleh adalah 3 generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat, wat tabi'in, wat tabi'ut tabi'in. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Rahul Bukhari wa Muslim. Ini kaidah yang kedua. Dan ini sebab banyaknya kerusakan di tengah-tengah umat ini disebabkan meninggalkan kaidah kedua ini. Munculnya berbagai macam kerusakan dan bid'ah dalam agama, kesesatan dalam agama disebabkan meninggalkan kaidah yang kedua ini. Kalau kita memperhatikan, kan tidak ada umat Islam seluruh dunia, termasuk di negeri kita, yang mengatakan aku Quran saja, ndak sunnah, kan tidak ada. Kalau mengatakan aku Quran saja, ndak sunnah, berarti hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Seperti dulu di negeri kita ini di tahun berapa dulu? 80 atau 90-an. Ada kelompok namanya ingkar sunnah. Mereka mau mengambil Quran saja tapi tanpa sunnah, kafir. Tidak ada satupun muslimin yang mengatakan saya Quran saja tidak pakai sunnah, atau sunnah saja nggak pakai Quran. Kan tidak ada. Semua muslimin mengatakan pedoman kami adalah Quran sunnah. Tapi kenapa kok muncul berbagai macam kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan, kerusakan di dalam beragama? Itu disebabkan menyalahi kaidah kedua ini. Menyalahi kaidah kedua ini. Menyalahi kaidah kedua. Menyalahi pemahaman para sahabat. Contoh, sebagian ahli bid'ah itu mereka membolehkan bertawasul kepada Allah melalui orang mati. Apakah mereka mengatakan demikian tidak punya hujjah? Jawabannya punya hujjah dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya, kepada Allah. Kata ahli bid'ah yang dimaksud al-wasilah adalah bolehnya bertawasul kepada Allah melalui orang soleh yang telah mati. Padahal tidak ada generasi salafun soleh yang memahami ayat itu demikian. Yang dimaksud wasilah dalam ayat itu adalah al-qurbah wa ta'ah. Ini bisa dicek dalam kitab-kitab tafsir. Sampai Al-Hafidh Ibnu Katsir menukil kesepakatan mufassirin dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi selanjutnya. Yang dimaksud al-wasilah dalam surah Al-Maidah itu adalah al-qurbah wa ta'ah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri dan ketaatan kepadanya. Jadi bukan bertawasul kepada Allah melalui orang mati. Itu disebabkan mereka menyalahi pemahaman salafus saleh. Sehingga sebagian mereka orang-orang yang bertawasul kepada Allah melalui orang-orang mati, tidak sedikit di antara mereka yang jatuh dalam kubangan syirik. Yang awalnya ia berdoa kepada Allah, namun melalui orang yang telah mati. Tapi lambat laun mereka akan berdoa kepada orang yang mati. Ini tidak diragukan lagi ini. Kejadian seperti ini begitu marak termasuk di negeri kita ini. Orang minta-minta kepada penghuni kubur. Masya Allah. Menyalahi asas yang kedua, pokok yang kedua ini, yang menyebabkan banyaknya kerusakan di tengah-tengah umat ini. Kemudian kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, la madkhala lil uqul fi babil ghaibiyah istiqlalan. Tidak ada tempat masuk bagi akal. Tidak ada tempat masuk bagi akal dalam segala yang gaib secara bebas. Jadi tidak boleh seseorang tentang perkara-perkara gaib dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah akal menyelaminya. Tidak boleh. Yang wajib bagi akal adalah membenarkannya. Yang datang dari Allah dan Rasulnya dari segala yang gaib.
Dan kaidah yang ketiga ini menyalainya juga menyebabkan banyaknya kerusakan dalam masalah akidah. Apakah itu kerusakan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, ataukah dalam masalah takdir, ataukah dalam masalah akidah yang lain, khususnya dalam hal-hal yang gaib. Termasuk dalam bab yang kita bahas ini, yang akan kita bahas ini. Menyelami dengan akal perkara-perkara gaib. Maka barang siapa menyalahi salah satu dari 3 kaidah yang sangat besar ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dan barang siapa yang akidahnya sesuai dengan 3 kaidah dasar ini, maka dia adalah ahlu sunnah, meskipun dia tidak mengetahui rincian dan dalil-dalilnya. Ini wajib kita pegang 3 kaidah dasar besar ini. 3 kaidah dasar yang sangat besar dalam Islam. Nah, kebanyakan ahli bid'ah menyalahi ketiga-tiganya atau salah satu darinya. Ahli bid'ah, apapun itu kelompoknya. Apapun itu kelompoknya. Kenapa sebagian muslimin mengingkari Allah di atas langit? Kenapa sebagian muslimin mengingkari Allah turun ke langit dunia? Itu disebabkan sumber akidah mereka bukan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh. Yang ketiga disebabkan akal-akal mereka menyelami perkara-perkara gaib. Ini kita pegang 3 kaidah yang sangat besar ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Maka siapa yang menyalahi kaidah ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Tidak dapat tidak. Sudah untuk mengetahui ahlu sunnah atau bukan, hadapkan 3 kaidah ini. Khususnya ketika berbicara perkara-perkara akidah. Kalau ahlu sunnah selalu berpatokan dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, tidak memasukkan akal ke dalam perkara-perkara gaib. Apa contohnya perkara gaib? Hal yang gaib. Rukun iman yang 6. Allah gaib atau bukan? Allah gaib. Nama-nama dan sifat-sifatnya gaib. Kita tidak boleh berbicara tentang perkara gaib kecuali harus berdasarkan nas, wahyu, Alkitab dan Sunnah. Apabila kita berbicara tentang perkara gaib tanpa bimbingan nas, wahyu, Al-Quran dan Sunnah, itu hakikatnya sama saja kita berbuat kebohongan atas nama agama ini. Terlebih lagi ketika berbicara nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu sama saja berbicara dan berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak sedikit di antara muslimin, khususnya di zaman kita sekarang ini, yang menyalahi 3 kaidah dasar yang besar, yang agung ini. Yang tidak ada kaidah ini kecuali hanya pada ahlu sunnah. Kecuali hanya ada pada ahlu sunnah. Ini harus kita pegang, kita pertahankan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumber kerusakan itu karena menyalahi 3 kaidah dasar ini. Sumber kerusakan yang terjadi di tengah-tengah muslimin, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sekarang kita bahas matan dan syarahnya dari bab yang ke-14 ini. Syekh rahimahullah mengatakan wa annal mu'minin, bahwasanya orang-orang yang beriman yarawna rabbahum, mereka akan melihat Rabb mereka bi absarihim yaumal qiyamah, dengan penglihatan mereka nanti pada hari kiamat. Ini termasuk perkara gaib atau bukan ini? Perkara gaib, jangan sampai memasukkan akal ke dalamnya. Kewajiban akal membenarkan nas sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Titik. Sudah. Oh, berarti nanti orang beriman akan melihat Allah dengan penglihatan mereka pada hari kiamat. Sudah, titik. Itu.
Kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan pada malam bulan purnama, pada malam purnama. La yudamuna fi ru'yatihi, dan mereka melihat Allah dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Masya Allah. Jadi masing-masing penghuni surga, mulai tingkat yang tertinggi sampai yang ke bawah, semua masing-masing orang akan bisa melihat Allah yang maha mulia, yang maha agung. Sekarang kita baca syarahnya. Ahlussunnah wal Jamaah beriman dan menetapkan bahwa Allah akan dapat dilihat kelak pada hari kiamat oleh kaum mukminin yang berada di dalam surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ini keyakinan Ahlussunnah. Dan hal ini berdasarkan sejumlah nas dari Alkitab dan Sunnah yang sahihah. Berarti kaidah pertama ini ya. Kaidah pertama, sumber akidah Ahlussunnah tidak ada lain melainkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ini, ingat ini, yang sahih. Ahlussunnah tidak mengambil riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat-riwayat yang palsu. Yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam menurut ahlinya. Karena hal ini telah diingkari oleh sebagian ahli bid'ah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah serta yang sejalan dengan mereka. Di sini kita sebutkan beberapa nas ya, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa nas di sini. Yang pertama dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang-orang beriman saat itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka akan melihatnya. Ini merupakan sejelas-jelas nas. Sejelas-jelas nas. Kemudian dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-35, alal araiki yanzurun, mereka penghuni surga duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan rahimahullah, yakni mereka memandang Allah azza wa jalla sambil duduk di atas dipan-dipan surga. Kemudian juga di dalam surah Qaf dan juga surat Yunus, yang ini secara makna sama meskipun sedikit berbeda redaksinya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka penghuni surga di dalam surga memperoleh apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Nanti apa yang dimaksud tambahan ini? Kemudian dalam ayat yang lainnya dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada pahala yang terbaik, yakni al-husna itu adalah al-jannah, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Sepakat seluruh mufassirin yang dimaksud ziyadah wa mazid dalam kedua ayat ini adalah memandang wajah Allah yang maha mulia. Karena hal ini langsung ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmizi dan yang lainnya dari jalur Suhaib Ar-Rumi. Qala, dia berkata Suhaib, tala Rasulullah SAW hadhil ayah,
Rasulullah pernah membaca ayat ini, yaitu surah Yunus tadi, ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan adalah al-husna, tempat mereka adalah surga. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Wa qala, lalu Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Apabila penghuni surga masuk surga, wa ahlun nar an-nar, penghuni neraka masuk neraka, nada munadin, maka ada yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innalakum indallahi mau'idan, sesungguhnya di sisi Allah kalian itu memiliki sebuah janji yang dijanjikan Allah kepada kalian. Yuridu an yunjizakumuhu, yang mana Allah Ta'ala menghendaki bahwasanya Allah Ta'ala menyelamatkan kalian. Fayaqulun, lalu penghuni surga mengatakan, wa ma huwa, apa janji itu? Alam yusakkirillahu mawazinana. Lalu penghuni surga mengatakan, bukankah Allah Ta'ala telah memberatkan timbangan kebaikan kami? Wa yubayyid wujuhana, dan Allah telah memutihkan wajah-wajah kami. Wa yudkhilnal jannah, dan Allah Ta'ala telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa yunjina minan nar, dan Allah Ta'ala telah menyelamatkan kami dari neraka. Qala, lalu Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Ini cerita nanti pada hari kiamat di surga. Fayakshiful hijab, maka Allah Ta'ala membuka hijab, membuka tirainya. Allah Ta'ala menampakkan dirinya, zat yang maha indah lagi maha agung. Fayanduruna ilaihi, lalu mereka penghuni surga memandang kepada Allah semuanya. Fawallahi, maka demi Allah, kata Nabi SAW, ma'a'tahumullahu syai'an, tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka penghuni surga, ahabba ilaihim, yang lebih dicintai oleh mereka, minan nadhari, yakni ilaihi, daripada memandang wajah Allah. Masya Allah. Ini kenikmatan surga yang paling tinggi, yang semua penghuni surga mulai tingkat paling tinggi sampai yang paling bawah, semua bisa merasakannya. Memandang wajah Allah yang maha mulia. Masya Allah. Kenikmatan yang paling nikmat penghuni surga. Kemudian dalil yang lain dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka penghuni neraka, orang-orang kafir musyrik, ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Ayat ini dikenal oleh ahli ilmu bahwa ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menjadi akidah beliau. Beliau berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman nanti pada hari kiamat di surga. Karena ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak dapat melihat Allah untuk selama-lamanya di dalam neraka. Ini dalil Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun dalam hadis-hadis yang sahih diantaranya, di sini kita sebutkan dua dalil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar,
Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalau kita melihat bulan kemana? Ke atas. Berarti Allah menunjukkan bahwa dia Allah Ta'ala berada di atas. Karena ahli bid'ah mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Oleh karena itu mereka mengimani Allah bisa dilihat, tapi tidak dari arah manapun. Masya Allah. Ini orang-orang Asy'ariyah. Kalau tidak salah ada di YouTube itu ya, tokoh Asy'ariyah di negeri kita ini. Terang-terangan loh menyampaikan kayak gitu. Allah yang penting bisa dilihat, tapi tidak dari arah manapun. Bingung yang ini. Iya, iku wong mumet iku sirai ya. Mungkin butuh ya. Butuh apa di Colgate. Itu apa botrek ya. Itu ajane sak guru ki ceramah ngombe sik botrek cek gak mumet. Itu. Lah ya apa Allah bisa dilihat tapi tidak dari arah manapun ya apa? Iku bahasa sing ya apa gak iso dipahami. Masya Allah. Katakan Allah gak iso dilihat ngono lah enak kok Jahmiyah Mu'tazilah gentleman. Itu. Memang mereka ini orang muzabzab. Orang-orang muzabzab. Ragu-ragu. Itu. Memang mereka banyak kontradiksi. Tapi anehnya mereka mengaku juga sebagai ahlu sunnah ini. Terus disingkat ngono jenenge ya. Itu. Masya Allah. Banyak melakukan kerusakan khususnya dalam masalah akidah ini. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah nanti pada hari kiamat di surga. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan dalil yang sangat jelas dan tegas bahwa kaum mukminin yang berada dalam surga akan melihat Allah ke arah atas sebagaimana manusia melihat bulan ketika di dunia ke arah atas. Dan hal ini tidak sebagaimana keyakinan sesat sebagian ahli bid'ah yang meyakini bahwa Allah dapat dilihat nanti di hari kiamat namun tidak dilihat dari arah manapun, termasuk tidak dilihat ke arah atas. Nah, ini juga penting ini ya. Di sini kita mengatakan tidak sebagaimana keyakinan sesat. Jadi untuk menyatakan seseorang tertentu atau suatu jamaah komunitas tertentu sesat atau tidaknya, itu timbangannya apa? Timbangannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Jangan hawa, jangan akal, jangan kejahilan. Itu. Karena di zaman kita sekarang ini zaman yang penuh dengan banyak pemutar balikan fakta. Itu. Orang sesat dianggap berada di atas kebenaran, orang berada di atas kebenaran dianggap sesat. Ini. Termasuk contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Itu. Sudah berapa kali tuduhan-tuduhan dusta dan bohong atas nama Syekh. Insyaallah. Dituduh sesat, membawa mazhab baru. Iya gak? Itu. Sebagian orang menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ada indikasi ingin mengaku sebagai nabi. Sampai seperti itu. Masya Allah. Dari kalangan ahli bid'ah dan kuburiyun yang sangat keras penentangannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwah beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari ini. Itu. Sesat atau tidaknya kan harus ada buktinya. Itu. Orang menuduh itu wajib mendatangkan apa? Bukti. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu dibebankan kepada orang yang menuduh. Nah sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya karya tulis, Kitab Tauhid, Kasyfus Syubuhat dan lain-lain. Kenapa itu tidak dikaji? Tidak dibahas? Hanya asal lempar tuduhan. Hati-hati, Muhammad bin Abdul Wahhab ini pengikutnya Wahabi.
Kan begitu sekarang ini. Apalagi di zaman kita sekarang ini opo-opo sing nggo Quran dan sunnah ala fahmi salaf Wahabi. Iya gak? Iya. Sekarang orang menyampaikan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf Wahabi. Orang menjelaskan kesyirikan atau larangan haram, dosa besar, melakukan ibadah di kuburan Wahabi. Wah, ini melarang-larang ziarah ini. Iya gak? Itu. Wahabi itu melarang ziarah, Wahabi itu melarang tawasulan, Wahabi itu melarang tabarukan. Itu, Masya Allah, omong kosong mereka itu. Omong kosong. Sebenarnya kan buktinya apa? Buktinya itu. Masya Allah, ini salah satu ulama yang terzolimi. Begitu besar ya kezaliman yang dilontarkan kepada beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Apalagi khususnya dari kalangan kuburiyun. Makanya di negeri kita ini ketika didakwakan dakwah tauhid, yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang mendakwakan tauhid siapa? Ya, ahli bid'ah dan kuburiyun. Ini loh. Paling keras ini. Ojo sampai dakwah tauhid ini tegak di negeri ini. Itu. Apalagi kalau saya lihat di YouTube tuh kemarin, kuburiyun ternyata ono proyeknya ternyata memang. Bisa dilihat ini nanti ya. Ketik aja ngitung duit di kuburan, hitung uang di kuburan, metu kok gambari. Itu berapa miliar itu? Masya Allah. Bahkan sebagian kuburan tuh dibikin sendiri kuburan tapi gak ada uang yang jero nih. Ini hak ini saya ngomong. Makanya kenapa mereka paling keras dengan orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid lalu menuduh dengan tuduhan-tuduhan Wahabi. Kalau sampai itu ditinggalkan muslimin, proyeknya buyar gitu loh. Entek wisan. Masya Allah. Soal itu kok kudu duwe wake soalnya. Itu. Uangnya banyak. Makanya mereka paling keras permusuhannya. Paling keras. Kan tidak ada yang peduli untuk menyampaikan akidah yang hak, untuk menyampaikan tauhid sebagaimana dakwah para nabi dan rasul. Orang-orang di negeri kita ini kecuali orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah. Iya apa tidak ini? Selain orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah, apa dakwah mereka yang paling mereka prioritaskan? Apa kira-kira? Ada yang fokus habis waktunya untuk dakwah tauhid, untuk dakwah masalah akidah? Mana di antara ahli bid'ah ini? Tidak ada. Mengajarkan manusia tauhid uluhiyah, memperingatkan manusia dari syirik uluhiyah. Bagaimana syirik doa, syirik tawakal, syirik dalam taat, dan macam-macam syirik yang lain. Yang paling besar perhatiannya tentang masalah dakwah tauhid, khususnya di negeri kita ini, yaitu orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah, berada di atas manhaj salaf. Selain mereka tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Sing ono ngerusak itu, yang ada merusak, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Betapa banyak manusia diprovokasi agar meninggalkan orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid sesuai dakwah para nabi dan rasul. Itu. Masya Allah. Betul atau tidak ini saya ngomong? Iya. Padahal syarat kita masuk surga, kan ini kita bahas soal surga ini. Syarat masuk surga itu apa yang paling mutlak? Tauhid. Kita diciptakan untuk la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa mati di atas kalimat la ilaha illallah? Tentunya tidak hanya sekedar mengucapkan. Kita mengucapkan, kita yakini, kita faham maknanya, kita faham konsekuensinya. Nah, kan sekarang banyak orang seneng ngomong la ilaha illallah tapi gak faham maknanya. Buktinya apa? Buktinya mereka masih melakukan kesyirikan. Belum lagi nanti dihalang-halangi oleh para penyesat umat. Oh, hati-hati itu pemecah belah umat. Oh, itu Wahabi. Masya Allah.
Maka hendaknya lah muslimin juga menggunakan akal-akal sehat mereka. Jangan mudah dibodohi. Ya, jangan mudah dibodohi. Ini saya ibaratkan begini, Pak. Kalau kita bisnis urusan duniawiyah dengan seseorang, kita sebagai orang yang berakal sehat kan nggak mau dirugikan 1 rupiah pun. Kita bisnis sama seseorang ini. Misalkan kita pembeli, orang yang berbisnis dengan kita, dia sebagai penjual. Dia penjual rumah, kita sebagai pembeli rumah dia. Tentunya sebelum kita membeli, apa yang kita lakukan? Ngecek surat-suratnya lengkap apa enggak, luasnya, bangunannya sesuai atau tidak. Lek perlu yo diukur. Itu iki pajaknya wis bayar apa dorong, dicek semuanya. Kita tidak mau dirugikan sedikit pun, 1 rupiah pun tidak mau. Ini urusan duniawiyah. Ya tentunya kalau urusan agama, urusan akhirat, urusan surga dan neraka, tentunya kita lebih kritis daripada hanya sebatas urusan dunia. Lek urusan dunia kenapa kita banyak yang kritis? Nggak mau rugi 1 rupiah pun. Tapi kenapa kalau urusan agama nggih mawon. Itu sami'na wa ta'na itu. Padahal tidak tahu ilmunya dari mana, asal usulnya dari mana ini. Ini ajaran Nabi atau bukan? Itu. Yang terbanyak nggih mawon gitu wis. Nggih tapi mboten kepanggih gitu kata orang Jawa. Itu Masya Allah. Kita kan harus kritis gitu loh. Ini urusan surga dan neraka ini. Masya Allah. Soalnya kita harus lebih kritis dalam urusan agama. Mana dalilnya? Tanyakan, begitu seharusnya. Saya ini umat Nabi, saya harus mengikuti ajaran Nabi. Saya kepingin selamat bisa masuk surga dengan Nabi, ya begitu. Bukan mikir-mikir asing ceramah akhirnya, kayak ngomongin sembarangan. Kan begitu. Saya kan muncul para penceramah sing Masya Allah berbicara dengan tanpa ilmu. Masya Allah. Ini merebak di tengah-tengah muslimin. Du'atud dolal, du'atu abwabi jahannam. Dai-dai penyesat umat, dai-dai yang berdiri di atas pintu-pintu jahanam, yang mengajak manusia, menyeret manusia agar masuk dalam neraka jahanam. Masya Allah. Ini pentingnya kita belajar masalah akidah, membentengi diri dan keluarga kita dengan ilmu. Tentunya yang pertama dengan banyak berdoa memohon taufik kepada Allah, yang kedua dengan ilmu. Agar kita bisa terbentengi diri kita dari berbagai macam kerusakan dan kesesatan yang disebarkan oleh para penyerunya. Ini, Masya Allah, tidak main-main loh ini. Ya. Bahkan kerusakan mereka ini lebih besar daripada kerusakan Dajjal. Du'atud dolal ini. Sebagaimana dalam hadis yang hasan. Kerusakan mereka luar biasa. Kalau Dajjal, kerusakan mereka kan nanti untuk hari kiamat. Tapi kalau du'atud dolal ini sepanjang zaman. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dulu kan sepanjang zaman mereka selalu ada. Kalau Dajjal nanti di akhir zaman. Masya Allah. Terus kemudian dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Masya Allah. Ya mungkin azan dulu. Sedikit. Itu tadi di antara beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa Allah dapat dilihat kelak pada hari kiamat, dan disepakati oleh seluruh muslimin sejak dahulu hingga hari ini, kecuali dari kalangan ahli bid'ah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Terus kemudian di sini juga kita nukilkan dari perkataan Al-Imam Al-Lalaka'i bahwa permasalahan ini diriwayatkan lebih dari 23 sahabat Nabi SAW. 23 sahabat. Dan jumhur ulama menyatakan barang siapa mengingkari melihat Allah kelak di akhirat, maka dia telah kafir, mengingkari.
mengingkari dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya. Di situ kita nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Baz yang intinya mengingkari melihat Allah nanti pada hari kiamat bagi orang-orang beriman penghuni surga, maka itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sekarang yang berikutnya, apakah Allah dapat dilihat di dunia ini? Ya tentunya jawabannya tidak bisa. Orang biasa ataupun Nabi SAW. Kaum muslimin sepakat bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia yang fana ini. Hatta itu Nabi Musa alaihissalam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Di sini saya diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Abi Asim dengan sanad yang bagus. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian hingga kalian meninggal dunia nanti pada hari kiamat di surga. Itu. Dan juga dalam ayat yang lain, lan tarani. Ini firman Allah Ta'ala kepada Musa alaihissalam, kamu sekali-kali tidak bisa melihatku, maksudnya ketika di dunia. Di dunia. Al-Imam Ad-Darimi mengatakan dalam kitabnya Ar-Raddu Al-Jahmiyah, beliau mengatakan Allah tidak bisa dilihat yaitu di dunia karena mata kepala manusia tercipta dari sesuatu yang akan binasa dan tidak sanggup memandang kepada yang baqo, yang kekal. Tetapi pada hari kiamat Allah akan memberikan penglihatan yang abadi agar mampu melihat yang maha abadi, yaitu Allah di tempat yang abadi, surganya Allah. Demikian kata Ad-Darimi. Jika ada di antara manusia yang mengaku bahwa dirinya pernah melihat Allah, maka dia adalah pendusta dan pembohong. Itu khurafat, tahayul. Dan hal itu merupakan pengakuan batil dan tertolak karena menyalahi nas Alkitab dan sunnah serta ijma' seluruh kaum muslimin. Omong kosong. Nah itu ya, melihat Allah. Ada lagi yang mengatakan sebagian guru torekot itu ada yang pernah masuk surga. Ini omong kosong. Ngono ku wakil sing percaya muslimin. Ono di YouTube yang terkenal wonge. Menceritakan gurunya pernah masuk surga. Masya Allah, ngedabrus kok ya, keterlaluan gitu loh ya. Masya Allah. Terus orang-orang kayak gitu nggak punya rasa malu sedikit pun, berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kasihan muslimin yang duduk di majelisnya, yang seharusnya mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat Al-Quran dan Sunnah, tapi yang didapatkan hanya khurafat dan tahayul ya. Masya Allah. Sebagian mereka pernah bersalaman dengan Nabi katanya. Tahayul dok. Itu. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Al-Fatawa, setiap orang yang mengaku melihat Allah dengan mata kepalanya sebelum mati, masih di dunia, maka pengakuannya adalah batil dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka telah bersepakat bahwa seorang mukmin tidak bisa melihat Allah dengan mata kepalanya hingga dia meninggal dunia nanti di surga. Hanya khusus orang beriman. Sebagian ulama menyatakan, ini terakhir, melihat Allah adalah kenikmatan yang sangat tinggi dan kesenangan yang sangat mengagumkan. Ini puncaknya kenikmatan ahli surga ya, memandang wajah Allah. Oleh karenanya tidak terjadi kecuali di kampung yang tidak tercampuri oleh kemaksiatan, yaitu kampung surga yang suci, yang bersih dari dosa. Adapun bumi dunia ini maka telah ternodai oleh dosa-dosa yang begitu banyak, maka tidak mungkin terjadi padanya nikmat yang teragung, yaitu melihat Allah
yang melalaikan ahli surga dari kenikmatan surga yang lainnya. Allahu Akbar. Jadi ketika ahli surga memandang Allah, itu melalaikan semua kenikmatan surga ahli surga. Masya Allah ya, padahal kenikmatan surga itu kan banyak sekali ya. Ada makan buah-buahan, kemudian ada apa? Sungai dari susu, sungai dari madu, kemudian diberikan bidadari. Luar biasa itu kenikmatannya. Tapi ketika mereka memandang Allah, mereka lalai itu semua kenikmatan. Mereka sedang menikmati kenikmatan yang paling nikmat, kenikmatan yang paling puncak, yaitu memandang wajah Allah yang maha mulia. Kewajiban kita iman, jangan menyelami akal ke dalamnya, dan jangan memikirkan bagaimananya. Nggak boleh ini ya. Itu sama saja memasukkan akal ke dalam perkara gaib. Ya. Terus ya apa ya nanti kita memandang wajah Allah? Allah itu diliputi sesuatu atau Allah meliputi sesuatu? Jangan, sudah. Imani sesuai zahir nas. Imani sesuai zahir nas. Nanti kepingin tahu bagaimananya, sekarang kita beramal saleh, istiqamah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Insya Allah nanti akan melihat Allah. Itu. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas manhaj para sahabat. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.